Maradona sama Bang Aris, kita lanjutkan. Dari laporan tadi memang ada permintaan maaf. Anda mendengar sendiri itu permintaan maaf tersebut. Tapi Pak Maradona ini tidak menghentikan kasus hukumnya dan kemungkinan semua pasal-pasal yang bisa memberatkan, kan? Oh, jelas tidak Pak ya, kalau hanya permintaan maaf dari si pelaku tentu saja tidak menghapus suatu perbuatan pidana itu sendiri, dan permintaan maaf itu juga terucap dari si pelaku juga kita tidak tahu ini apakah memang betul dari hati nuraninya yang paling dalam atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Yang jelas tidak akan menghapuskan perbuatan pidananya itu sendiri. Iya. Nah, berkaitan saya ingin menyampaikan kepada Anda yang ada di rumah bahwa ketika kami break tadi untuk komersial, Bang Aris menceritakan bagaimana pelaku juga menceritakan detail yang kemudian tidak bisa kita sampaikan di sini, perlakuannya terhadap anak-anak tersebut yang membuat siapapun pasti semakin geram dengan peristiwa ini yang terjadi. Sekali lagi ini memperingatkan kita. Nah, trauma healing untuk anak-anak yang menjadi korban, keluarga korban, ini apa yang akan segera dilakukan? Ya, kemarin kita sudah coba untuk melakukan hal yang sifatnya trauma healing bersama dengan kawan-kawan psikolog di sana. Kita hadirkan juga Ibu Dia, Ibu Adriana, dan dari KPI juga dengan P2TP2A untuk bersama-sama kita mulai kemarin itu dengan trauma healingnya, dan itu terlihat memang betapa pentingnya untuk ditindaklanjuti. Jadi memang ada 2-3 orang anak yang sudah in-depth betul, itu traumanya sangat berat. Pak Waka kemarin itu juga menyampaikan, menunjuk beberapa anak itu ini yang sangat berat sekali. Itu karena belum intensif, semua akan mengalami saya kira trauma yang berat. Nah, kita sudah berjanji untuk melakukan pendekatan ke pihak sekolah supaya pihak sekolah juga tidak membuat stigma, karena sempat ada keluhan dari orang tua, dari anak-anak itu diolok-olok ini penyebar virus begitu, sudah muncul seperti itu. Anaknya sebagian ada yang tidak mau sekolah dan sebagainya. Nah, itu juga akan dilakukan segera mungkin. Trauma healingnya kita akan lakukan di desa. Jadi kita sudah berjanji dengan kepala desa akan menyiapkan tempat di kepala desa itu, mungkin juga orang per orang, dan korbannya itu mungkin tidak massal dan sebagainya, ada yang klinis mungkin juga kalau dibutuhkan, tetapi juga kepada orang tua. Kemarin itu kita juga tersirat bagaimana orang tua marah sekali kalau itu nanti kalau justru orang tuanya yang drop, tapi anaknya yang harus mengingatkan orang tua, itu jadi juga tidak baik. Dan ini sangat bisa dimengerti, kita saja yang mengikuti informasinya hari per hari mengenai apa yang terjadi ini saja, bukan main kita geramnya pada situasi ini, kan. Jadi kita betul-betul mengerti bagaimana orang tua kandung dari anak-anak ini marah dengan situasi ini. Kalau dari kepolisian sendiri, Pak Maradona, apresiasi sekali lagi ini bisa bergerak dengan cepat. Awalnya kemudian bisa segera tertangkap ini informasi dari masyarakat kah, pelaporan dari warga kah? Apa yang kemudian membuat kepolisian bisa cepat melakukan reaksi untuk segera mengungkap kasus ini? Jadi awalnya tentu kita dalam konteks penyidikan harus ada laporan dari warga masyarakat terkait permasalahan ini. Namun di sini waktu itu baru kami sekedar mendapatkan informasi ada pelaku berinisial OMA tersebut melakukan perbuatan asusila terhadap satu orang anak. Nah, dari sini kemudian tanpa menunggu ada laporan, walaupun hanya sekedar informasi lisan, langsung kami bergerak bersama dengan tim dari Polsek, lalu kami amankan, kami lakukan pemeriksaan di sana terhadap satu korban tersebut, berkenan untuk melapor sehingga kami lanjutkan proses penyidikannya. Dalam proses penyidikan kemudian berkembang korban-korban lainnya. Nah, laporan warga seperti ini yang kemudian juga cepat ditanggapi oleh kepolisian, inilah yang cepat mengungkap kasus ini. Melihat dari cerita Bang Aris dan juga Pak Maradona bahwa begitu lihainya para pelaku ini, pelaporan warga, tanggapnya warga terhadap situasi anak-anak kita ini sangat penting, Bang Aris. Itulah yang dibutuhkan sekarang, seperti tadi ya. Jadi ada 2 kerjasama yang harus dilakukan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Misalnya seperti tadi. Apa aja sih yang perlu kita perhatikan sehingga kita perlu curiga saja? Iya, gestur. Memang kita tidak bisa melihat si Anu itu pedofilian, nggak bisa.
bisa lihat tampilan secara fisik saja, tetapi paling tidak mengenali kegiatan-kegiatan yang harus diwaspadai. Jadi saya tentu tidak membabi buta supaya kalau ini cirinya seperti ini langsung sudah menuduh, tidak. Nanti jangan sampai main hakim sendiri. Tapi paling ciri-cirinya, gesturnya, seperti apa yang dilakukan OM ini misalnya. Dia menciptakan bagaimana ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang bisa mengumpul anak, lalu memberikan janji-janji, memberikan makanan, lalu memberikan pendekatan juga kepada orang tua dan sebagainya, supaya dia menutupi dirinya, supaya dia tidak dicurigai, tetapi selalu dianggap orang baik. Dan dia penampilan yang sopan gitu ya. Dia mengikuti irama desa dan sebagainya. Itu menurut saya yang harus diwaspadai. Dan orang tua juga sebenarnya bisa mendeteksi kalau ada anak-anak yang sudah korban seperti itu, perubahan-perubahan perilakunya harus dilihat gitu. Misalnya apa, Bang? Misalnya ketika misalnya dia nggak pernah ngompol, contoh ini, tetapi dia pernah ngompol ini. Kemudian dia biasanya ceria jadi tidak ceria. Biasanya dia itu gembira dan semua merasa ketakutan. Ciri-ciri itu sudah ada. Biasanya memang tadi itu kalau dia tidak bujuk rayu, intimidasi, lah ancaman-ancaman juga. Dan kemarin ketika kita interview dengan si pelaku itu juga ada bujuk rayu, ada juga yang dijanji-janjikan misalnya memberikan sesuatu, makan bakso, bahkan ada yang menjanjikan sesuatu yang akan diberikan yang tidak akan pernah sampean pada satu tahun lalu, misalnya gadget atau apa gitu. Yeah. Nah, ini saya kira yang harus diwaspadai. Dan orang-orang tua juga bisa melihat perubahan perilaku dari anak-anak kita. Dan harus segera ditanya secara perlahan apa yang sebenarnya terjadi pada seperti ini tadi kan, jadi ada laporan masyarakat, ada ciri-ciri seperti itu, lalu ada dugaan itu, lalu kemudian dilaporkan ke kepolisian, itu sudah pas. Ini adalah sebuah strategi bagaimana pendekatan perlindungan anak sekampung tadi. Ya. Jadi gerakan perlindungan anak sekampung itu bagian dari memberdayakan masyarakat melaporkan kepada polisi, sekalipun polisi misalnya belum ada mengadu, tapi kan sudah respon langsung, paling tidak mengecek. Nah, ternyata ini kan betul. Nah, ini menurut saya pelajaran bagi kita semua, penyidik juga masyarakat, bagaimana gerakan perlindungan anak sekampung itu untuk memberikan perhatian pada anak-anak di kampung itu, perubahan-perubahan perilaku, apalagi itu orang pendatang misalnya, karena dicurigai sebelumnya dia diusir dari satu desa mana itu Munjul itu, lalu kemudian pindah ke Curug, itu sudah harus menjadi pelajaran kepala desa itu. Oleh karena itu menurut saya, Bung Bayu, gerakan perlindungan anak sekampung, bagaimana masing-masing kampung, warga masyarakat untuk memperhatikan anak di kampungnya itu. Semua aware, waspada begitu ya? Ya, apalagi di setiap kampung kan ada binmas ya, jadi ada bimbingan masyarakat, ada polisi masyarakat, itu diadukan. Jadi itu yang ketika saya ketemu dengan Kasat Reskrim, saya apresiasi pertama itu adalah karena respon. Nggak harus ada orang lapor dulu, tapi dicek dulu gitu. Nah, ternyata betul. Nah, inilah yang harus kita pakai model untuk menangani kejahatan-kejahatan terhadap anak itu. Pak Mardona, kalau sampai sejauh ini saja sudah ada berapa pasalkah secara pidana yang bisa menjerat atau kemungkinan menjerat pelaku OMA ini dalam kasus di Karawang? Nah, jadi sementara pada saat tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa awalnya ada satu pelapor yang mau melapor untuk ke Polres. Nah, dari kronologis peristiwa sendiri untuk satu korban ini itu perbuatannya adalah dicabuli. Artinya saya bahasakan di sini tidak ada perbuatan persetubuhan dari si pelaku, sehingga kita menerapkan pasal 82 Undang-Undang 35 tahun 2014 dengan ancaman pidananya seperti yang dijelaskan oleh Pak Aris tadi, di 35 2014 itu ancaman pidananya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, namun saat ini sudah ada undang-undang baru yang terhadap pelaku bisa dikenakan sanksi yang lebih berat, terutama yang korbannya lebih dari satu. Itu bisa diancam pidana dari pidana minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun, seumur hidup, bahkan pidana mati. Nah, inilah yang mudah-mudahan kalaupun ada yang mau masih mencoba-coba melakukan apapun itu hukuman-hukuman ini yang sudah menanti. Yang harus juga kita galang terus bersama adalah kewaspadaan kita bersama. Dan saling mengecek. Kepolisian tentu sekali lagi apresiasi untuk kepolisian di Karawang, Jawa Barat. Pak, salam bersama jajaran bahwa ini cepat diselesaikan. Walaupun begitu sudah ada 22 pada saat ini yang menjadi korban. Ini yang terus kita sayangkan. Tapi sekali lagi Bang Aris, bagaimana supaya ini pelan-pelan kami media membantu menjalankan, ada efek jerahnya, dan bagaimana kemudian ini bisa, kalau bisa berhenti, apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama tentu
partisipasi masyarakat itu penting sekali ya. Jadi jangan lagi merasa bahwa kalau melakukan teguran kepada tetangga yang lain atau memberikan peringatan dini seperti itu dianggap sebagai intervensi dalam keluarga. Tidak. Itu yang saya katakan Bung Bayu, sekarang ini perlu ada gerakan pelindungan anak sekampung itu, artinya masing-masing penduduk kampung itu menjaga anaknya di kampung itu. Gak usah dulu mikirin kampung orang lain, tapi kampungnya sendiri. Seperti apa yang terjadi sekarang di Karawang itu, ada orang pendatang itu harus menjadi perhatian yang sangat serius. Jangan seperti yang sudah terjadi baru ada perhatian dan sebagainya. Saya kira gerakan itu. Dan kedua tentu itu akan berdampak pada bagaimana rumah menjadi bersahabat. Ya, rumah harus menjadi teladan. Rumah juga orang tua harus memberikan perhatian ekstra. Ciri-ciri itu ada, Bung Bayu. Pasti ada ketika anak mengalami kejahatan itu, trauma dan sebagainya. Lalu kebiasaan-kebiasaan yang dulu ada tapi tidak ada. Alat-alat apa yang ada, misalnya permainan kok ini nggak pernah beli tapi punya gitu. Itu harus dipertanyakan, tentu tidak serta-merta untuk melarang dan sebagainya, tapi memberikan ekstra perhatian pada anak-anak, karena biasanya anak-anak korban-korban seperti itu pasti dia akan bercerita apa yang dia rasakan dan apa yang dia lakukan begitu. Baik, Bang Aris, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Pak Maradona, terima kasih. Selamat bertugas lagi dan mudah-mudahan segera tuntas terungkap sehingga bisa maju ke pengadilan. Bang Maradona, terima kasih banyak untuk kesempatannya bersama kami di kesempatan kali ini.